Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita ulangi pembacaan hadis yang disebutkan di halaman 96 dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As fi sifatil wudu. Ya, kita baca. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As tentang sifat al-wudu, tentang tata cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian kepala beliau. Diusap bagian kepala. Wa dakhala isba'aihi as-sabbahatain fi udhunaihi. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan usbu'aihi, jari, as-sabbahatain, yaitu jari bagian telunjuk. As-sabbaha itu artinya telunjuk. Fi udhunaihi, pada dalam telinga, pada bagian dalam telinga. Jadi bagian telunjuk ini dimasukkan ke bagian dalam telinga seperti ini. Wa masaha bi ibhamaihi, dan beliau mengusapkan dengan kedua ibham. Ibham itu adalah jempol. Jempol ini disebut ibham. Zahira udhunaihi, pada bagian zahir. Zahir itu bagian luar daun telinga. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i was Sahhahu Ibnu Khuzaimah. Pada pertemuan sebelumnya sempat kita sebutkan lafadz usbu' atau isba' bisa dibaca 9 bacaan. Apa saja itu? Fahrul. Lafadz isba' bisa dibaca 9. Apa saja? Terus Terus antum Ibnu. Lafadz usbu' bisa dibaca 9 bacaan. Abdurrahman. Ada 9. Antum mulai misalkan dhammah, usbu', usba', usbi'. Kemudian antum fathah, asba', asbu', asbi'. 6 kan? Kemudian antum kasrah, isba', isbu', isbi'. Jelas? Totalnya ada 9 bacaan. Itu diperbolehkan. Jadi gampang, antum baca 9 tadi, insyaallah tidak salah. Takhrijul hadis. Hadis Abdullah ibn Amr rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu hasan. Abu Daud siapa namanya?
Ibnu. Syahdana. Abu Daud siapa namanya? Siapa nama al-Imam Abu Daud? Zailai. Abdurrahman. Abu Bakar. Fahrul. Abu Daud. Belum hafal, dihafalkan. Dokter Fikih. Sulaiman ibnul Ash'ath. Abu Daud. An-Nasa'i siapa namanya? Aiman An-Nasa'i. Naufal. Ahmad ibn Syu'aib An-Nasa'i. Ibnu Khuzaimah. Adha. Ibnu Khuzaimah namanya Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Wa sanaduhu hasan, kata Syekh Taufik, sanadnya hasan. Illa anna hadzal lafdha bi dzikri sifatil mashil udhunain akhrajahu Abu Daud wa lam yadhkurhu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Fiqhul hadis, fikih hadis. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Jumhur ahli ilmi ala istihbabi mashil udhunain wala yasilu ilal wujub. Jumhur para ulama mengatakan sunnahnya mengusap kedua daun telinga. Jadi menurut jumhur, ngusap kedua daun telinga hukumnya sunnah, wala yasilu ilal wujub, dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Tidak sampai pada tingkatan wajib, cuma sekedar sunnah ya. Cuma sekedar sunnah ya ikhwan ya. Li'annahu jaa'a min fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'mur bihi. Dikarenakan mengusap kedua daun telinga itu berasal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak memerintahkan secara lisan. Ini dikenal apa istilahnya dokter fikih dalam ilmu usul fikih? Ya. Af'alur Rasul. Ini namanya fi'lur Rasul, al-mujarrad 'anil qaul. Ucapan Rasul yang tidak disertai atau afan. Perbuatan Rasul, fi'lur Rasul al-mujarrad 'anil qaul. Perbuatan Rasul yang tidak dibarengi dengan ucapan beliau, semata-mata beliau melakukan. Nah, hukum asal dalam ilmu usul fikih, fi'lur Rasul al-mujarrad 'anil qaul yufidul istihbab, memberikan faedah istihbab, sunnah. Itu hukum asal. Kalau Rasul melakukan A, B, C, D, hukum asal perbuatan yang dilakukan Rasul dikatakan sunnah. Itu hukum asal, istihbab. Kita katakan wajib kalau ada dalil yang mengarah kepada indikasi wajib. Kita katakan mubah atau jibli kalau ada indikasi seperti itu. Fa fi hadits Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, summa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, kemudian Rasul mengusap bagian kepala.
wa adkhala isba'aihi as-sabbahatain fi udhunaihi, dan beliau memasukkan kedua telunjuk beliau ke dalam telinga, wa masaha bi ibhamai zahira udhunaihi, dan beliau mengusapkan kedua jempol pada bagian zahir, bagian luar daun telinga tadi. Jelasnya hadis ini? Pertanyaan, kita merojaah sedikit, ya enggak? Nah, siapa yang mau ditanya nih? Kira-kira Dokter Fikih ya? Merojaah terus ini Dokter Fikih ini, dosen bahasa Arab. Lihat ya kawan, Dokter Fikih ini bukan mahasiswa bahasa Arab dulunya, bukan alumni pondok pesantren ya. Tapi beliau bisa ngajar di kampus pelajaran bahasa Arab ya. Dokter, beliau sudah dokter ya. Dokter itu pegangannya jarum suntik sama perban ya. Beliau ngajar bahasa Arab. Nah dari situ ya ikhwan, pentingnya ilmu ya. Ilmu itu penting. Ketika seseorang punya ilmu, ya dibutuhkan. Kalau tidak punya ilmu, tidak ada yang butuh. Punya ijazah, kalau tidak punya skill, tidak laku. Sepakat Kak Didi? Ya enggak? Ya enggak? Ya dokter? Iya. Berapa banyak sarjana, maaf ya, elektroteknik, sarjana SPD, sarjana segala macam sarjana, pengangguran, susah cari kerjaan. Karena apa? Di antara sebabnya kurang memiliki skill. Nah itu tadi, dari situ menunjukkan ilmu itu masih dibutuhkan. Wa kadzalika ma jaa min hadis Ibnu Abbas inda Ibni Abi Syaibah. Demikian juga riwayat yang datang dari Abdullah Ibnu Abbas pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tadi mau nanya, tadi lupa. Summa masa sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Ba di situ bermakna apa, Dok? Dokter Fikih. Ba lil ilsaq ya, ba lil ilsaq ya, yang ma'ruf ya, artinya nempel. Cuma sekedar menjelaskan tata cara pengusapan ya, nempel di kepala. Demikian juga pada riwayat Abdullah bin Abbas ya, dari Abdullah bin Abbas pada riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah namanya siapa? Aiman? Hah? Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Dia adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Syekhul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari punya 4 guru bernama Abdullah bin Muhammad. Di antaranya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah yang dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ada 4 nama beliau, guru dari guru Imam Bukhari, Abdullah bin Muhammad. Di antaranya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i wa Tirmidzi wa isnaduhu hasan. An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan sanadnya hasan. At-Tirmidzi ya ikhwan, bukan orang Arab. An-Nasa'i bukan orang Arab. Abu Daud, Ibnu Majah. Faedah dari masyayikh kita, dulu ketika faedah
disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khudsi Al-Adani. Seluruh penulis buku hadis Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai itu bukan orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam. Tapi pandai-pandai mereka dalam ilmu hadis. Ya. Dan Masya Allah ya ikhwan, melalui jalan mereka inilah, bukan orang Arab, orang Ajam, hadis tersebut masuk ke wilayah Arab melalui jalur Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, sehingga dibukukan. Demikian juga kadang ya, ilmu itu bisa tersebar tidak mesti dari jalurnya orang Arab. Kadang ilmu itu tersebar di penjuru dunia ini tadi melalui jalan orang-orang Ajam. Antum lihat di Indonesia ini tadi, dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah tersebar. Apakah orang-orang Arab yang nyebarkan di sini? Bukan kan? Para penuntut ilmu, para duat ilallah, para asatidzah. Nah, dari sini menuntut bagi kita semua jangan berputus asa dalam belajar. Ada suatu faedah yang baru ana dengar beberapa hari yang lalu. Nasihat dari Syekh Dr. Ali Al-Amiri ya, kepada orang-orang Yaman. Ringkas nasihat beliau, kata beliau, ya ikhwan, as-sahabah, para sahabat tinggal di Madinah, mengenal Islam di Madinah, ditarbiyah di Madinah. Mereka tahu keutamaan tinggal di kota Madinah. Mereka tahu keutamaan wafat di kota Madinah. Apakah mereka berada di kota Madinah sampai wafat? Ternyata tidak kan? Ada yang hijrah ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Tujuan apa? Linasyril ilm, linasyril Islam, menyebarkan ilmu, menyebarkan Islam. Sampai beliau mengatakan, ya ikhwan, dulu sebagian orang, kata beliau, sebagian orang pengennya di Damaj, belajar terus di Damaj. Tidak diragukan lagi, Damaj adalah tempat terbaik di Yaman pada waktu itu. Tapi kata beliau, fil qura, fil aryaf, wal mudun, di pedalaman-pedalaman Yaman membutuhkan para dai. Mereka tersebar fil manatiq syamaliyah, janubiyah, syarqan wa gharban, intashar dakwah ahli sunnati wal jamaah fi biladil Yaman. Nah, di situ seorang penuntut ilmu dituntut untuk giat belajar. Kenapa? Dikarenakan di suatu tempat itu membutuhkan. Ya. Tidak mesti antum numpuk di pondok pesantren. Antum mampu untuk berdakwah di suatu tempat, dakwah. Nah, di situ tadi punya kedisiplinan, punya melatih jiwa dalam sekarang menuntut ilmu. Ya, ikhwan. Ya. Jadi belajar itu ada bentuk unsur keseriusan, al-jidd wal ijtihad. Wa aidan, dan juga aidan, idil i'rabnya kira-kira apa idil? Maf'ul mutlak. Qad dzakara sifata wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jama'atun minas sahabah. Dan juga telah ada sekelompok dari kalangan sahabat yang menyebutkan tata cara sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal anhu al-mashu 'alal udhunain, atau walam yanqul
walam yankul anhu al-masha 'alal udhunain illa ba'duhum, dan tidak ada yang menukilkan pengusapan kedua daun telinga dari Nabi SAW melainkan sebagian sahabat. Berarti ini apa? Alasan yang kedua ya. Kenapa dikatakan mengusap daun telinga hukumnya sunnah, tidak wajib? Alasan yang pertama, itu perbuatan Nabi SAW. Jelas? Kita latihan untuk menyimpulkan, ya kawan, latihan untuk menyimpulkan. Alasan yang pertama itu perbuatan Nabi SAW. Alasan yang kedua, banyak sahabat yang meriwayatkan tata cara wudhunya Nabi SAW, namun tidak ada yang menukilkan pengusapan daun telinga kecuali sebagian sahabat. Jelas Dokter Vicky? Fadh-dhahir anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatruku ahyanan. Maka secara zahir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkannya ahyanan, sesekali. Jelas? Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap daun telinga, terkadang beliau tidak mengusap daun telinga. Walam yuwadzib ala fi'lihi, dan beliau tidak kontinu mengerjakannya, fala yakunu wajiban, sehingga hukumnya tidak wajib. Jelas sampai di sini? Hah? Bisa disimpulkan Dr. Vicky ya? Ya Andres ya? Kalau antum menjelaskan mengusap daun telinga hukumnya apa? Sunnah. Kenapa sunnah? Dikarenakan itu datang dari perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, apa yang kedua? Dikarenakan para sahabat yang menukilkan tentang tata cara wudhunya Nabi SAW tidaklah menukilkan pengusapan daun telinga kecuali ba'dhum, sebagian mereka saja. Wal masyhur indal Hanabilah, pendapat yang masyhur di kalangan para ulama mazhab Hanbali, wa qaulu ba'dil Malikiyah, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah, annahu yajibu mashuhuma, mereka mengatakan wajib diusap, li'annahuma minar ra'si, dikarenakan kedua daun telinga bagian dari kepala. Wa ra'su yajibu isti'abuhu, yang namanya kepala wajib diratakan pengusapannya, bil masah kal fam wal anfi 'ala minal wajah, sebagaimana hidung dan mulut itu bagian dari wajah. Orang mengatakan istinsyak itu wajib dengan alasan apa? Hidung bagian dari wajah, sehingga mereka mengatakan mengusap daun telinga wajib karena daun telinga letaknya di mana? Letaknya di kepala atau di dengkul? Ada daun telinga antum ada di kepala atau di dengkul? Telinga, yakin? Yakin ya? Nah itu tadi, ada di daun telinga itu ada di kepala kan? Bukan di dengkul. Siapa yang daun telinganya ada di dengkul? Angkat tangan. Antum, sadar? Enggak, di kepala. Nah. Wa ujib, maka dijawab pendapat ini tadi yang mengatakan wajib, jawabannya bi annahu minar ras hukman la haqiqatan. Katakan ya, daun telinga bagian dari ras, bagian dari kepala, itu secara hukum bukan secara hakiki. Secara hukum dikatakan bagian dari kepala, secara hakiki sebenarnya bukan bagian kepala. Itu versinya orang Arab. Kalau versi kita, Dr. Vicky, menurut versi Indonesia telinga ada di mana? Hah? Oh ya. Bi annahuma. Oh ya, betul. Wa ujib. Afan, jelas betul. Wa ujib bi annahuma minar rasy hukman la haqiqatan. Maka dijawab, ya, ahsan tanya. Maka dijawab bi annahuma, bahwasannya mulut dan hidung ya, itu bagian dari kepala juga secara hukum. Namun secara hakiki bukan dari
dari bagian kepala, tapi ada di mana? Di wajah. Difahami? Ya. Mulut dan hidung ada di mana? Di wajah. Di wajah atau di kepala? Coba antum lepas. Itu di kepala, bukan di wajah. Ya enggak? Jadi mulut sama hidung kita secara hukum dikatakan bagian dari kepala. Kenapa? Karena memang kalau dilepas letaknya di kepala. Tapi secara hakiki sebenarnya bukan di kepala, tapi di wajah. Apa dalil? Nah, ini disebutkan. Ya. Fa fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu kana yaqulu fi sujudihi. Ya. Disebutkan dalam sahih Muslim dari Ali, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sujud beliau mengatakan sajada wajhi lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya. Wajahku sujud kepada lilladzi di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wajahku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah syaqqa sam'ahu. Syaqqa itu kalau arti maknanya itu melobangi, membelah pendengaran. Artinya yang mencipta pendengaran, yang membuat pendengaran. Kembali ke mana? Ke wajah. Ya benar? Iya betul. Wa basarahu, dan afwan. Tadi kembali ke wajah, wa basar kembali ke wajah, kepada zat yang telah mencipta as-sama. Apa sama? Abdurrahman? Pendengaran, telinga berarti ya, yang telah melobangi telinga. Wa basarahu, dan pandangan yaitu mata. Jelas? Ana mau tanya sama antum, telinga ada di mana? Ternyata dalam hadis disebutkan di mana? Diidhofakan ke mana? Fa'adhafahu huna lil wajah. Di sini basor dan sama diidhofakan ke mana? Ke wajah. Dalam keadaan kalau mata, di mana matanya antum? Memang di wajah, di depan kan? Tapi kalau telinga ada di mana? Bukan di wajah. Memang telinganya antum nempel di pipi, samping ini kan? Tapi ternyata dalam hadis diidhofakan ke wajah. Difahami? Nah, kata Syekh Taufik, au annahuma minar ra'si, ataukah keduanya, maksudnya keduanya itu telinga dan mata tadi bagian dari kepala, ya. Sehingga tadi kalau secara hakiki ya tadi ya, mulut sama hidung dikatakan bagian dari wajah, ya. Atau di sini disebutkan posisi mulut dan hidung bagian dari kepala secara hukum, tapi secara hakiki ada di mana? Di wajah. Nah, kemudian beliau mengatakan, au annahuma minar ra'si fil mashi dunal wujub, ataukah keduanya tadi, apa keduanya tadi? Mata dan telinga. Masih balik ke mata dan telinga, bagian dari kepala ketika diusap, namun tidak wajib. Ya tidak seperti itu kan? Apakah mata perlu diusap karena bagian dari kepala? Tidak seperti itu ternyata kan? Fara'su inda itlaqi lafzihi innama yatanawalu ma alaihi sya'ru. Sehingga kata beliau, kepala itu kalau diitlakkan lafadznya, maka itu mencakup bagian yang ada rambutnya saja.
au annahuma tabaun lahu, atau keduanya tadi, kedua daun telinga tadi itu ngikuti kepala. La annahuma yadkhulani fihi, bukan menunjukkan kedua daun telinga tadi masuk pada bagian kepala. Wa qaulul jumhur aqwa, pendapat jumhur itu lebih kuat. Jelas ya? Kemudian al-mas'alatu tsaniyah kaifiyatu mashil udhunain. Masalah yang kedua, tata cara mengusap kedua daun telinga. As-sahih alladzi alaihi aktsarul ulama. Pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang dipegangi oleh mayoritas para ulama. Anna sunnah fi mashil udhunain. Nah, kata para ulama, yang sunnah ketika mengusap kedua daun telinga, beliau menyebutkan ayam sahabatina udhunaihi bi usbu'aihi as-sabbahatain, ay as-sabbatain, yaitu dia mengusapkan atau mengusap dengan kedua telunjuknya tadi bagian dalam telinga. Wa yamsah zahir udhunaihi alladhi muqabil ar-ra's bi ibhamaihi, kemudian dia usap bagian luar daun telinga tadi yang sejajar dengan kepala tadi dengan menggunakan jempol. Jadi yang dalam ini tadi telunjuk antum masukkan ke dalam lubang telinga, usap bagian dalam, sedangkan yang jempol luar ini mengusap bagian luar. Nah, seperti inilah. Ini tata cara mengusap daun telinga. Berapa kali? Nah, cukup antum lakukan 1 kali. Cukup 1 kali. Kemudian disebutkan di sini al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Tangan kanan dengan tangan kanan dengan telinga kanan, ya. Telinga kiri dengan tangan kiri. Jadi jangan antum balik, jangan seperti ini ngusapnya atau seperti ini. Nah, salah. Tapi ini tangan kanan usapkan pada telinga kanan, tangan kiri usapkan pada telinga kiri. Fahadha huwa alladhi ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abdullah bin Amr. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr, wa adkhala isba'aihi as-sabbahatain fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Rasul memasukkan kedua telunjuk ke hidung, ke telinga, dan mengusapkan jempol pada bagian zahir kedua daun telinga. Wa fi hadits Ibnu Abbas, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, summa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi batinihima bis-sabbahatain wa zahirihima bi ibhamai. Dari hadis Abdullah bin Abbas disebutkan kemudian Rasul mengusap bagian kepala dan kedua daun telinga dengan atau pada bagian dalamnya dengan telunjuk dan bagian luarnya dengan jempol. Ya. Itu pengusapan kedua daun telinga.